hadir silakan bisa mengisi agenda presensi ya hari ini. Di Google Sheet seperti biasa, mangga bisa langsung di checklist aja untuk agenda hari ini. Oke, untuk materi pembahasan hari ini, yang pertama saya akan coba review dulu materi desain sprint ya, yang udah rekan-rekan kumpulkan kemarin. Kemudian yang kedua adalah pembahasan materi pertemuan 9. Nah, untuk materi pertemuan 9 dan 10 untuk minggu depan juga itu rekan-rekan udah bisa lihat di LMS Unicom ya. Gitu. Rekan-rekan sudah bisa lihat di LMS Unicom. Nah, nanti rekan-rekan udah bisa download aja ataupun lihat langsung PDF-nya terkait materi pertemuan 9 dan 10 hari ini. Nah, kalau rekan-rekan udah bisa melihat, pada dasarnya materi yang akan disampaikan hari ini adalah materi mengulang ya, di mana materi PBO dulu di semester 3-nya rekan-rekan mungkin ya, itu akan diulang di hari ini gitu. Jadi sebetulnya hanya merefresh saja. Nah, mungkin materi pendalamannya adanya di minggu depan, pertemuan 10, di mana kelas diagram akan dibahas dalam bentuk relasi. Nah, itu paling yang barunya lah ya, materi barunya tidak mengulang. Nah, kurang lebih seperti itu ya, apa yang akan dibahas di hari ini. Oke, saya langsung mulai saja untuk membahas ya apa saja yang rekan-rekan sudah kerjakan kemarin di desain sprint. Oke, nah di sini udah ada mabar, tanding, dan prokerku ya, yang kemarin sesuai dengan diskusi ini sudah mengumpulkan desain sprint, prototype, dan Figma. Nah, paling kira-kira link videonya gimana nih, mabar sama prokerku? Udah bisa dicantumin link video YouTube-nya atau gimana? Untuk kelompok mabar, apakah udah ada link YouTube-nya sama prokerku? Izin menjawab Pak, belum diupload kayaknya Pak dari kelompok prakerku, tapi buat mas sudah, tapi kayaknya belum diupload sama yang ininya, yang editingnya. Ini kan batas waktunya kemarin ya, hari Sabtu. Bisa dikontak nggak hari ini harus upload gitu? Baik Pak, ntar saya kontak Pak. Sok saya tunggu dulu deh, kan teman-teman udah record estimasinya kan udah diupload hari Sabtu, sekarang udah hari Senin. Kalau hari ini masih bisa diupload, saya tunggu hari ini gitu. Linknya harus ada di sini paling. Kalau mabar gimana mabar?
kelompok mabar videonya udah ada atau belum? Atau tinggal diupload aja sama kayak tadi atau seperti apa? Eh, izin menjawab Pak Yuk. untuk kelompok mabar. Kami ya sebenarnya tuh videonya sudah ada, tapi karena kemarin ada halangan, ada masalah sama laptop saya sehingga si videonya jadi belum selesai. Eh, tinggal diupload aja sih sebenarnya. Saya tunggu hari ini diupload bisa nggak? Bisa Pak? Ini tolong diisi langsung ya. Ini kalau nggak ada videonya ya kurang gitu nilainya. Sok sambil paralel di kelas ini. Langsung sambil diupload, linknya cantumin di sini. Saya tunggu beres kelas ini ya. Di akhir kelas, pada maghrib nanti, harus sudah ada linknya. Ngupload YouTube itu sekali ngupload, udah ada link dummy-nya tuh, walaupun belum ke publish. Walaupun masih proses uploading ya. Jadi ada link dummy-nya. At least udah masukin biodata sama nguploadin filenya walaupun masih in progress, linknya udah bisa ke generate tuh. Itunya dulu paling. Oke, ditunggu ya dua ini. Hari ini. Oke, saya mulai aja langsung ke teman-teman tanding ya. Ini tanding, UVV-nya udah masuk. Oke, orangnya ada 4 orang. Oke, udah tepat. Ada sprint masternya. Ini kelompok ini ada ya? Nanti Ada Pak? kalau ada feedback dari saya langsung dicatat aja ya. Oh iya baik Pak. Oke.
Oke. Jadi untuk area 2 year goal ini sebetulnya adalah hal-hal yang dalam 2 tahun ya, ingin dikejar itu apa gitu. Jadi sesungguhnya seharusnya area 2 tahun ini tuh sesuatu yang lebih besar gitu. Misal Tanding Apps ini akan menjadi platform berbagai pertandingan olahraga yang butuh partner untuk bertanding. Nah, jadi ngomonginnya kalau 2 year goal ini visi sebenarnya gitu. Jadi mimpi-mimpi besar lah ibarat kata. Soalnya kalau ini tuh bisa dibilang skopnya kecil. Memudahkan user mengetahui jam yang diinginkan oleh user. Nah, justru yang ini tuh lebih tepat masuk ke sini, ke sprint question sebenarnya. Gitu. Karena skopnya kecil. Gambarannya lah hal ini teh emang butuh 2 tahun gitu buat ngebikin yang kayak gini. Nah, kayak gitu maksudnya. Gitu. Oh, ya baik Pak. Jadi 2 year goal itu visi ya gitu. Kayak Tokopedia lagi. Gojek menjadi super apps terbaik di Indonesia, gitu. Nah, itu 2 year goal. Gitu ya. Nah, tapi konsep ininya mah udah tepat ya. Jadi teman-teman kan punya hak suara. Ada 4 orang. Si 4 orang teh ngevoting. Nah, ngevotingnya mah di atas ini sih. Nah ini. Jadi kalau misalkan ternyata ada 2 years goal ide-ide dari teman-teman kan voting, tapi kalau udah beres di voting gitu kan dari atas sini ke bawah sini. Nah, ininya mah udah tepat ya mekanisme itunya mah. Ini kan udah 4 juga ya. 1 2 3. Nah, ini bintang gitu. Artinya kan mungkin ini yang dipilih ya. Nah, nanti yang dipilih ini baru dipindahin ke sini gitu. Untuk bisa menjalankan si yang terpilih tadi itu teh butuh apa gitu. Nah, ke sana sih. Nah, maka di sini tuh can we gitu. Jadi sprint question-nya itu adalah dari visi besarnya tadi bisa nggak ya kita make it specific gitu kan. Bisa nggak ya kita langsung aja yang di sini nih. Bisa nggak ya kita ngelakuin ini gitu. Bisa nggak ya kita ngelakuin ini, bisa nggak ya kita ngelakuin ini. Nah, jadi kalimat ini teh adalah kalimat yang sprint sebenarnya karena masuknya ke use case. Paling itu aja sih yang butuh diluruskan ya. Oke. Ininya mah udah cukup lah berjalan seperti ini. Oke, di sini kan can we akun 100 user oke. Jadwal main oke, transaksi oke. Bisakah pengguna aplikasi melebihi oke. Tempat bermain oke, sip. 5 komentar, ada juga user yang memakai aplikasi. Oke. Oke sih. Paling itu sih. Can we yang sifatnya fitur bisa dimasukin juga ke sini ya. Gitu. Nah, nanti dipilih voting. Oke, votingnya sih udah benar. Si mekanisme votingnya udah benar. Nanti kalau udah beres diambillah ke di sini ya. Challenge ya. And pick a target gitu. Dari 2 years goal ke sprint question nanti bisa dipindahin sebenarnya ke sini harusnya. Oke, baru habis itu challenge map. Nah, ini yang maksud saya. Nah, ini. Jadi di area challenge map and pick a target itu yang harus diisi dulu tuh ini. 2 years goal-nya apa? Sprint question-nya apa? Kalau misalkan tadi dalam 2 tahun ke depan Tanding Apps akan menjadi platform terpusat aplikasi yang memperhubungkan orang yang butuh nyari rekan bertanding olahraga
dengan semua jenis olahraga gitu, dengan, orang yang, butuh bertanding juga gitu. Nah, misalkan itu gitu, dalam 2 tahun. Nah, maka untuk bisa mencapai itu seperti apa, pertanyaannya. Nah, barulah ada satu, ada 2, ada 3 gitu. Bisa nggak ya kita bikin fitur yang mempertemukan nah gitu. Bisa nggak ya kita bikin fitur yang mempertemukan 2 orang yang butuh untuk dihubungkan? Atau bisa nggak ya kita nge-reach 100.000 user dalam, 3 bulan misalkan. Bisa nggak ya kita kolaborasi sama, pihak, penyedia lapangan gitu. Jadi sprint question ini lebih pendukung si 2 years goal ini berjalan ya. Nah kayak gitu. Nah maka kalau udah, kepilih di sprint question itu kan ada 3 tuh. Nah kan teman-teman, tentunya sprint question itu yang terpilihnya kan 1 gitu. Nah maka itulah yang akan dipilih sama teman-teman. Jadi kalau kemarin di IO validation itu kan ada banyak ya masalahnya, misalkan ada 3 gitu. Nah yang akan masuk ke sprint question itu adalah 1 dulu gitu. Jadi sekali kali sprint untuk nyelesain 1 masalah. Nanti baru si masalah kedua, ketiga dilakuin di desain selanjutnya. Tapi maksudnya itu mah di luar sistem ya. Tidak harus, dibikin video YouTube-nya lah, kurang lebih gitu teman-teman. Yang dibikin video YouTube mah cuman 1 masalah doang, gitu. Kayak gitu ya. Nah itu. Nah maka si 1 masalah itu barulah akan dibikin flow-nya. Nah di sini kan udah kelihatan ya, udah bagus sih. Yang pertama ingin mencari teman latih, kemudian, di sini juga sama nah ini kan ide dari teman-teman ya, dari Aji, Dimas, Kiki gitu. Nah baru disepakati dari itu maka masuk ke alur yang udah dibikin ya sama teman-teman nih. Nah, maka teman-teman ternyata kalau saya lihat di sini ingin menyewa gor tapi tidak bisa menentukan lokasi. Nah, ini paling saya mau mendengarkan penjelasan dulu ya. Eh, alasannya kenapa kemudian alurnya menjadi ini yang dipilih gitu. Padahal ide dari teman-temannya dimulai dari ini ingin mencari teman latih tanding. Di sini ingin mencari teman bertanding juga. Di sini oke, ingin menyewa gor. Di sini ingin mencari teman bermain badminton gitu. Jadi yang mencari teman teh ada 3 suara gitu ya. 1, 2, 3. Kemudian yang mencari gor juga di sini kelihatan ada 1, ada ya 1 berarti ya. Soalnya di sini mengecek apakah teman. Nah itu kira-kira pertimbangannya bisa menjadi seperti ini, flow-nya itu seperti apa? Boleh diceritain? Ini Pak, sebetulnya kita tuh mau bikin, kan ada 2 masalah utama ya Pak, buat nyari sewa dan gor sama menentukan teman. Nah sebetulnya dari hasil wawancara kemarin yang lebih banyak itu yang dibutuhkan lebih ke mencari gor tempat bermain gitu. Terus yang saya tuh kemarin tuh kepikirannya gini, karena baru pegang ini kan kemungkinan di Android ya Pak ya. Iya. Nah, mungkin keterbatasan dari kitanya gitu kalau misalkan mau nyari teman itu kayak gimana sih kalau realnya di code-nya kayak gimana. Nah itu kan belum kebayang, ya udah kemarin tuh pertimbangannya yang possible untuk di develop tuh yang mana, makanya diambil yang gor ini Pak buat nyari gor terdekat sama lokasi kayak gitu sih Pak. Oke. Tapi memang dari kebutuhan usernya kan ada tetap ya mencari gor mah ya. Iya Pak. Oke. Ini cuma tambahan aja sih buat nyari teman di mana kayak gitu sih. Oke. Noted. Ya untuk pertimbangan development itu sudah bagus ya. Untuk kemudian dipertimbangkan ke dalam development ini gitu. Untuk mencari gor dulu. Nah, paling kalau si fitur ini udah ada gitu. Nah, maka kan sebetulnya pain point-nya itu adalah mempertemukan orang ya. Kalau misalkan si fitur ini udah berjalan, next-nya mungkin bisa ada beberapa
view lah orang yang kemudian sudah nge-booking di sini misalkan, atau seperti apa konsep alurnya gitu ya, untuk bisa mempertemukan antar orang gitu. Soalnya kalau bentuknya kayak gini, pain point di user-nya harus kuat gitu. Jadi hasil ID validation di sini teh seberapa besar sih gitu yang punya masalah mencari ini ya. Nah, kita lihat ya. Ini ya, ini bukan? Ya betul Pak. Oke. Oke, kalau saya lihat ini 90% ya. Iya, yang mencari gor kalau itu 60% Pak buat Oke. nyari teman sama lawan. Oke, sip. Ini berapa? Oh, enggak. Lebih dominan tidak ya berarti. Karena tidak ditanyakan ya di sininya. Iya. Oke. Nah, ya udah kalau kayak gitu yang penting sih ada ininya. Jadi kalau ternyata ada hasil validasi di lapangan bahwa responden ingin menemukan gor badminton yang tersedia ternyata 90%, boleh dibikin ini dulu. Mangga kalau udah ini selesai baru move ke use case yang ini gitu. Menemukan teman atau lawan. Karena ini kalau dilihat datanya 60%. Paling gitunya. Ya Pak. Tapi sebetulnya kalau dari yang desain sprint ini kita sebetulnya bikin juga sih buat si prototype, buat nyari temannya juga. Cuman untuk prioritas kita lebih ke nyari gor dulu gitu Pak. Tapi dikerjakan semuanya. Siap. Oke, clear. Nanti kalau untuk fitur yang mencari teman itu mangga bisa disesuaikan aja ya. Ya Pak. Oke, saya lanjut. Nah, di area expert itu sebetulnya teman-teman udah tepat ya memasukkan how my GUI gitu, beberapa ide yang bisa menjadi solusi terkait dengan masalah yang ada di sini gitu kan. Kan masalah yang ada di sini kan mencari lokasi gor terdekat ya. Nah, maka ya ini udah tepat. Terus kalau udah tepat dipilih setiap orang ke sini, terus di voting udah betul. Di voting, habis itu cari HMW yang paling banyak gitu kan. Kalau udah ambil HMW yang paling banyak dipindahin. Nah, ini HMW-nya dipindahin ke sini nih. Ini kan masih kosong ya. Oh iya Pak, belum. Nah, jadi sebetulnya ada panah titik-titik ini teh untuk memindahkan atau di copy paste lah, nggak apa-apa. Ini yang kepilihnya yang mana? Itu Pak yang paling kiri 3 gitu. Ini. Ya. Oke. Ya sebenarnya ini agak-agak kelihatan ya, soalnya ini 2, ini juga 2 gitu. Benar nggak? Itu karena buat ini sih yang bedain Spin Master sama yang lain gitu sih. Oh, oke. Jadi yang terpilih yang ini ya? Ya. Nah, kalau udah ini tuh di copy ke sini HMW-nya gitu. Nah, setelah dipindahin HMW-nya ditempel ke alur yang mana yang bermasalah gitu. Nah, di sini kan alurnya adalah mencari lokasi. Ternyata masalahnya adalah kesulitan. Nah, maka HMW-nya adalah yang tadi gitu. Pencarian gor terdekat, fitur pencarian gor terdekat. Nah, jadi di sini ditempel si HMW-nya gitu. Jadi kalau nyerita teh sepaket gitu ya. Flow-nya adalah mencari lokasi gor tempat bermain terus ternyata di alur ini teh kesulitan untuk mencari gor terdekat, maka HMW-nya membuat fitur pencarian gor terdekat. Nah gitu. Jadi HMW-nya harusnya ada di sini. Oh iya Pak. Gitu sih. Ini juga kan ada masalah-masalah yang lain ya. Nah, kalau ternyata teman-teman mau masukin HMW yang lain ya ditempel di samping ininya langsung gitu. Jadi si HMW itu hasil kesepakatan bersama itu tahu gitu di mana harus ngedisplay HMW-nya gitu ya. Oke. Nah, sebetulnya kalau udah ditempel ke satu masalah
dan HMW-nya udah ada, baru move ke bawah. Nah, di bawah ini di copy dulu ya. Nah, di sini yang di copy di sketch ya. Nah, di sini kan udah nih di copy 2 years goal, target audiensnya siapa, sprint question-nya apa tadi. Nah, habis itu udah bisa melakukan sketsa. Nah, tapi sebelum masuk ke sketsa itu udah betul teman-teman. Jadi mencari referensi di Lightning demo gitu. Nah, ini apa yang udah dikerjakan ini udah tepat, lebih pada melihat referensi ya dari website atau aplikasi sejenis terkait fitur-fitur yang akan teman-teman bikin. Kalau tadi kan fitur utamanya mencari gor terdekat. Nah, otomatis kan ini Mami Kos kayak mencari lokasi gitu kan, gimana mencari kos sesuai lokasi gimana. Nah, ini udah betul gitu. Ini juga melihat konsep booking ya dari Tix ID. Ini melihat apa nih? Dari Gojek, desain clean flow memudahkan kombinasi. Oh, ini lebih ke payment kali ya. Nah, ini udah tepat. Setelah itu baru teman-teman ke sini. Di sini juga udah tepat. Jadi Crazy Egg ini lebih pada ide-ide pain point yang tadi. Jadi pain point-nya mencari lokasi terdekat, mencari daftar gor terdekat kan gitu ya. Nanti kalau udah dari ini harusnya berarti ini ya 4 orang ya, 1, 2, 3, 4 harusnya gitu sih. 1, 2, 3, 4 orang ya. Nah, kalau udah ini di copy lagi si target audience, 2 years goal sama sprint question tadi. Nah, habis itu langsung bikin wireframe ya. Bikin wireframe setiap orang gitu. Dari Crazy Egg ini yang udah ada langsung dibikinin flow-nya ke dalam solution sketch per orang dulu. Nah, ini udah kelihatan ada pencarian lokasi terdekat, ini ada detailnya. Ini juga udah ada ide dari orang kedua. Oke, ini menarik juga. Dan di sini ada ide juga dari orang ketiga ya. Nah, kalau udah beres di sini itu langsung decide, dipilih gitu. Dipilih dari 1, 2, 3 jenis desain ini yang mana yang akan dipilih gitu. Misal, oh di sini ada halaman list kan. Ini ada list. Oh, ini mah ada home-nya, listnya bentuknya kayak search gitu. Oh, ini mah ada listnya juga tapi nggak munculin apapun di awal. Nah, gitu. Nah, jadi ini tinggal dipilih nih konsepnya mau yang mana. Nih kita lihat ya. Next-nya ke sini harusnya ya decide. Jadi yang dipilihnya yang mana? Yang ini. Yang bukan itu Pak, yang kedua. Sebetulnya itu di bawahnya sih ada Pak. Di bawah ya. Nah, yang di prototype itu Pak. Oke, di prototype. Oh, ini yang ini ya, storyboard template ya? Iya Pak. Oke, nah berarti di sini itu yang kurang votingnya. Oh, soalnya itu sih Pak bingung di template-nya tuh nggak ada buat votingnya. Kirain teh ya udah tinggal langsung pilih aja. Ambil ya? Di belakang layar gitu Pak, nggak dicantumin ke sini. Ya, betul. Jadi kalau di sini itu, nah di sini, jadi kan alurnya kalau dari panduan itu kan pertama heat map, kedua speed critic. Kalau speed critic kan lebih pada diskusi aja ya. Kayak kenapa sih ini dibikin kayak gitu, kayak gini gitu. Terus ada ide apa gitu. Nah, ini kan teman-teman udah ngasih speed critic ya. Nah, sebetulnya di yang ketiga ini itu bisa voting gitu. Dengan poin-poin, dengan dotnya tuh yang ini. Nah, ini dotnya yang atas ini. Terus di voting aja, ditempel-tempel. Nanti kalau udah kelihatan potensinya, baru di copy gitu. Di copy dan dibikin storyboard utuh. Nah, sebetulnya udah tepat sih di area ininya mah ya, storyboard utuhnya gitu. Pak, maaf Pak, ini kan di ada batas waktunya ya Pak di Google Meet 10 menit lagi. Bagusnya
langsung bikin room baru atau nunggu Hmm. 5 menit lagi atau 3 menit lagi gitu? Oke. Ini kita di kelompok 1 dulu, diberesin aja ini sedikit lagi ya. Oh iya Pak. Nanti kalau udah habis, teman-teman bisa share aja link barunya buat saya coba review 2 kelompok yang lain. Oh baik Pak. Oke. Nah, oke sip. Jadi sebetulnya di sini udah tepat ya. Nah, di bagian ini teh bagian yang betul sih lebih utuh gitu ya. Storyboard secara utuh gitu. Baru bikin sketsa dalam bentuk wireframe. Nah, si wireframe inilah nanti yang nembak dari sana gitu. Beberapa desain yang kepilih. Soalnya kan tadi teman-teman juga nggak ngebikin login kan, betul ya? Iya Pak. Nggak bikin register kan. Nah, tapi di storyboard ini ada. Kenapa ada? Karena desain sprint itu memang fokus untuk nyelesain satu aja use case. Nah, gitu. Maka untuk flow pendukung yang lainnya itu dibikinnya di sini, di test flow. Jadi ini udah tepat gitu yang teman-teman bikin. Nah, maka hasil desain sprint barang-barangnya kan yang kepilih itu ini ya, scene 3 sama scene 4, betul ya? Iya Pak. Nah, betul. Jadi ya kurang lebih udah betul kayak gini. Mungkin ini untuk rekan-rekan yang lain juga gitu ya. Konsepnya seperti ini. Oke, ini kalau udah langsung dibikin prototype ada di Figma ya. Iya Habis Pak, itu betul. di testing nanti kita lihat aja Figma-nya. Nah, cuman ini hasil testingnya gimana nih? Soalnya ini Gini sih Pak, kemarin tuh kan emang udah mepet buat ngerjainnya. Nah, kita tuh agak kesulitan buat ngewawancara si teman-teman yang lain, soalnya pada UTS juga gitu Pak. Oke. Akhirnya kirain teh pas minggu kemarin teh udah dapat hasil reviewnya kayak gimana, jadi bisa langsung nanya gitu Pak. Sebenarnya validator terbaik itu usernya masing-masing. Gitu. Jadi Iya Pak, itu justru. kalau desainnya udah ada, prototipenya udah ada, ya itu bisa langsung ke usernya masing-masing. Soalnya kalau posisi saya di sini kan lebih meng-QC proses ya, proses analisa teman-teman gitu. Kalau masalah hasil dari lapangannya kan itu justru yang akan kita bahas bareng-bareng gitu. Jadi baiknya sih harus di testing sih. Karena ini kan akan teman-teman coding ya. Kalau per selesai pertemuan ini langsung ngoding tanpa di testing agak tricky tuh. Kenapa? Karena udah duluan di coding dan beberapa potensi tidak mengertinya user tuh lebih tinggi gitu. Nah, maka saran saya ini kan karena tugasnya udah selesai dikumpulin ya, maka penilaian ya akan dilakukan juga udah gitu. Nah, paling tetap proses ininya mah harus dilakukan walaupun memang tidak masuk ke penilaian sekarang ya karena waktunya udah habis kan. Ya Pak. Teman yang lain juga upload video YouTube hari inilah gitu. Udah dikasih waktunya. Oke, paling itu aja buat ininya. Jadi silakan bisa di testing aja ke usernya paling. Baik Pak. Oke. Terus saya coba berapa menit lagi terpantau? 6 menit lagi Pak. 6, oke. Saya coba masuk Figma-nya. Oh, ini logonya ya. Sweet Nose. Kalau chat isinya apa? Buat itu nyari teman gitu Pak. Oh, nyari teman. Bisa di chat juga kayak gitu. Oke. Oke. Tuh, Oke. untuk si algonya juga udah dibikin juga Pak buat si prototype-nya. Mungkin biar lebih jelas gitu. Kalau button ini kemana kayak gitu. Oke. Sip.
Ya, oke. Cukup sih kalau dari saya, soalnya eh apa? Review desain terbaik adalah user gitu. Kalau kalau saya mungkin nge-reviewnya expert judgment ya. Expert judgment itu boleh dijadikan referensi feedback, tapi yang utamanya user dulu. Itu satu. Kalau dari saya sih sebetulnya ini ukuran ikonnya kegedean ya. Itu sebetulnya ini Pak, kemarin tuh si layoutnya salah, kegedean. Nah pas saya kecilin lagi, nah sini tuh nggak ngikut ngecil gitu Pak. Oh gitu. Oke. Jadi ya Sip. Berarti emang sebetulnya udah di set lebih kecil ya. iya Pak. Oke. Iya. Noted. Terus saya mau tanya dulu, ini tuh di scroll nanti Iya Pak. kalau di dalam Cuman saya tuh agak bingung ini Pak buat scroll di Figma tuh kayak gimana kalau yang shift vertikal. Jadi kalau misalkan ke scroll tuh nembus ke atas gitu Pak si buttonnya itu, si apa pilihannya itu. siap. Nggak fix gitu si backgroundnya. Oke. Ya ini berarti itu technical di Figma ya. Iya Pak. Mungkin yang bisa divalidasi ke user adalah sebetulnya ini kan ada cari gore ya, cari teman. Ini kalau dicari itu yang akan keluarnya kemana nih? Berarti di sebelahnya Pak. Ya. Oke, berarti ininya akan hilang, dipindah ke sini kan gitu ya? Iya betul Pak. Oke, itu clear. Nah itu sih, jadi pentingnya usability testing langsung ke user, ya biar nanti usernya yang merasakan gitu si penggunaan aplikasinya seperti apa. Ya baik Pak. Kalau dari saya sih udah cukup ya, tinggal divalidasi aja ke user. Oke, good sih, udah bagus. Yang tanding apps tadi catatan-catatan revisinya udah saya sampaikan. Tapi pada dasarnya revisi itu mah untuk bahan pembelajaran aja ya. Ya Pak. Dan perbaikan secara knowledge ke depannya bahwa desain sprint itu seperti itu. Tadi yang kurang-kurangnya seperti hasil desain, validasi gitu, itu mangga dilakukan. Tapi untuk nilai tugas ini udah saya capture dulu di sini gitu ya. Baik Pak. Oke, cukup sepertinya. Oke, kita ini karena maghrib juga, kita break dulu sekitar 7 menit mungkin ya, atau sekitar 10 menit. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke teman-teman di ini apa? Di Mabar dan Prokerku ya. Nanti boleh di-share lagi linknya ya. Baik Pak. Yang baru. Oke. Terima kasih. Ya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.